Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Anjani dengan NIM 182200110, Program Studi Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai grab problem. Grab adalah sekelompok simpul-simpul atau nodes atau vertices yang dilambangkan dengan P dan sekelompok sisi atau edge yang dilambangkan dengan E yang menghubungkan sepasang simpul atau bisa juga sebagai himpunan benda-benda yang disebut vertex atau node yang terhubung oleh sisi, edge atau arc. Biasanya graph digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang melambangkan vertex yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi. Istilah pada graph yang pertama, vertex yang berarti simpul atau node, yaitu sebuah graph dibentuk dari kumpulan titik yang dihubungkan dengan garis-garis. Titik-titik tersebut disebut vertex. Kedua, edge yaitu busur, merupakan garis penghubung antara dua vertex. Yang ketiga itu ada adjacent yang berarti bertetangga, yaitu pada graph tak berarah atau undirected graph. Jika ada edge yang menghubungkan dua buah vertex disebut adjacent, sedangkan pada graph berarah atau directed graph, sebuah vertex A disebut adjacent dengan vertex B jika ada vertex dari B ke A. Selanjutnya ada weak, yaitu graph yang memiliki bobot dapat disebut sebagai graph berbobot atau weighted graph. Selanjutnya ada path yang berarti lintasan. Path adalah serangkaian vertex yang berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari vertex satu ke vertex berikutnya. Selanjutnya ada direct atau arah, merupakan arah suatu graph pada graph berarah atau directed graph atau digraph. Urutan vertex memiliki arti. Selanjutnya yaitu contoh implementasi graph. Contoh implementasi graph pada struktur data yang pertama yaitu graph tak berarah atau undirected graph. Graph yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graph tak berarah. Pada graph tak berarah, urutan pasangan simbol yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Salah satu contoh graph tak berarah di mana sisi-sisi yang menghubungkan antar simpul dalam graph tersebut tidak memiliki orientasi arah. Yang kedua, graph berarah atau directed graph. Graph yang setiap sisinya memiliki orientasi arah disebut sebagai graph berarah. Sisi berarah dalam graph ini dapat dinamakan sebagai busur atau arc. Lain halnya dengan graph tak berarah, urutan pasangan simpul di sini sangat diperhatikan karena dapat menyatakan hal yang berbeda. Selanjutnya itu perbedaan antara digraph dan undigraph. Digraph atau yang berarti graph berarah yaitu jika sisi-sisi pada graph, misalnya XY, hanya berlaku pada arah-arah tertentu, yaitu dari X ke Y, tapi tidak dari Y ke X. Vertex X disebut origin dan vertex Y disebut terminus. Dari sisi tersebut, secara grafis maka penggambaran arah sisi-sisi di graf dinyatakan dengan anak panah yang mengarah ke vertex terminus. Secara notasional, sisi graf berarah ditulis sebagai vektor dengan XY. Selanjutnya undigraph yang berarti graph tak berarah, yaitu setiap sisi XY berlaku pada kedua arah, baik X ke Y maupun Y ke X. Secara grafis, sisi pada undigraph tidak memiliki mata panah dan secara notasional menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, konektivitas pada graph. Yang pertama ada adjacency, ke atau dari.
Jika terdapat sisi XY, maka dalam digrep dikatakan X adjacent ke Y atau Y adjacent dari X. Demikian pula jika terdapat pet dari X ke Y, maka belum tentu ada pet dari Y ke X. Selanjutnya terkoneksi dengan kuat. Himpunan bagian vertex X S dikatakan terkoneksi dengan kuat atau strongly connected bila pasangan vertex berbeda X dan Y dalam S. X dan Y saling terkoneksi, ada pet dari X ke Y dan sebaliknya. Jadi, koneksi yang kuat dapat terbentuk jika X dan Y saling terkoneksi satu sama lain. Selanjutnya itu terkoneksi dengan lemah. Himpunan bagian vertex S dikatakan terkoneksi dengan lemah atau weakly connected bila setiap pasangan vertex berbeda X dan Y dalam S. Salah satu X berkoneksi dengan Y atau Y berkoneksi dengan X, dan tidak kebalikan arahnya, hanya terdefinisi satu pet dari X ke Y atau sebaliknya dari Y ke X. Jadi koneksi yang lemah ini terbentuk jika X berkoneksi dengan Y. Hanya salah satu saja yang terkoneksi di antara kedua tersebut, baik itu X ataupun Y. Selanjutnya, adjacency. Dua vertex X dan Y yang berlainan disebut berhubungan langsung adjacent jika terdapat sisi XY dalam E. E di sini menyimpulkan SC. Kemudian pet, sederetan vertex yang mana setiap vertex adjacent dengan vertex yang tepat berada di sebelahnya. Panjang dari pet, jumlah sisi yang dilalui pet. Siklus, yaitu suatu pet dengan panjang lebih dari satu yang dimulai dan berakhir pada suatu vertex yang sama. Selanjutnya, siklus sederhana adalah undigraphed, siklus yang terbentuk pada 3 atau lebih vertex yang berlainan, yang mana tidak ada vertex yang dikunjungi lebih dari satu kali kecuali vertex awal atau akhir. Selanjutnya itu konektivitas pada undigraphed, yaitu dua vertex X dan Y yang berbeda dalam suatu undigraphed disebut berkoneksi atau connected apabila jika terdapat pet yang menghubungkannya. Yang kedua, himpunan bagian vertex S disebut terkoneksi atau connected apabila dari setiap vertex X dalam S terdapat pet ke setiap vertex Y. Y bukan X dalam S. Selanjutnya, suatu komponen terkoneksi atau connected komponen adalah subgraph atau bagian dari graph yang berisikan satu himpunan bagian vertex yang terkoneksi. Suatu antigraph dapat terbagi atas beberapa komponen yang terkoneksi jika suatu vertex dalam satu komponen vertex di komponen lainnya. Selanjutnya, pohon bebas atau free tree, yaitu suatu antigraph yang hanya terdapat satu komponen terkoneksi serta tidak memiliki siklus sederhana. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.